mediasi ya Bang. Woi, turunin nggak, Feng? Kan gitu. Oke, terima kasih rekan-rekan media. Selamat sore buat kita semua. Hari ini belum masuk mediasi, tapi masuk pemanggilan sekaligus pemeriksaan bekas-bekas, baik itu penggugat, tergugat maupun turut tergugat. Untuk mediasi memang sudah ditentukan hakim mediasinya. Ada 2 hakim mediasinya dan waktunya kita belum tahu. Nanti kita menunggu informasi dari pengadilan. Itu mungkin sebentar bisa kami sampaikan. Upaya apa Bang yang akan diusahakan untuk klien Abang? Maksudnya upaya hukum apa? Mungkin minggu depan mediasi. Nah, begini ya. Jadi, apakah akan menghadirkan Reza Gladys juga ke depannya? ya, jadi kita kan hari ini pemeriksaan pihak lengkap, dokumen para pihaknya lengkap ya. Masuk ke proses mediasi. Nanti dalam proses mediasi kita akan minta sesuai dengan perma usulan mereka apa. Jangan seperti yang lalu nggak punya usulan sama sekali. Usulannya apa? Kalau nanti usulannya bisa kita pertimbangkan atau Reja pertimbangkan bisa disetujui, kita setujui. Jadi kita masih tunggu usulannya apa. Siapa tahu dia hanya mengusulkan kerugiannya 0 ya kita kasih. Ya, jadi kita masih nunggu lah nanti apa usulan daripada mereka. Tapi kalau mereka nggak kasih usulan seperti yang lalu ya tanda tanya tetap buat kita. Ya, jadi Dr. Reja untuk mediasi pertama tidak akan datang. Kita lihat dulu usulannya, sikap mereka seperti apa, masih konyol seperti yang dulu, apa sudah lebih baik. Kalau lebih baik kita akan pertimbangkan Dr. Rejanya, ya. Tapi kalau konyol kayak yang lalu, ya jangan harap kami datangkan, ya. Nah, lagi. yang penting jangan dicabut. Nanti kita sudah mau berjuang untuk secara hukum, dicabut lagi. Mudah-mudahan tidak dicabut lagi. Nah, apalagi tadi kan diusulin mediatornya ada 2, satu dari pengadilan dan 1 dari pihak hakimnya. Itu gimana nih Bang? Bagi kita sih nggak ada masalah, itu 1 hakim dari luar pengadilan, 1 hakim dari dalam pengadilan, itu hakim. Siapapun hakim mediatornya, bagi kita tidak ada masalah. Yang penting bagi kita, pihak penggugat mengajukan proposal dia, apa yang mau kita bahas. Karena walau bagaimanapun, jangan seperti yang lalu, pada waktu Wan Prestasi jilid 1 dan jilid 2 tidak jelas. Mudah-mudahan ini ada kejelasan dan kami bisa berdebat secara hukum pengadilan. Asal tidak dicabut. Takutnya kan kita bayangkan bahwa minggu depan putusan pidananya tanggal 28 Oktober, hari Selasa. Ternyata begitu putusnya nanti putus, dicabut lagi. Waduh, kami juga agak mudah-mudahan lah jangan dicabut supaya kita bisa berdebat hukum. Apa sebenarnya gugatannya, apa kita nanti jawab. Sehingga kita topik pembahasannya secara hukum. Tidak gugat cabut, gugat cabut, gugat cabut. Itu mungkin. Oke, Baik, baik ya, nambahkan aja ya. Sejak didaftarkannya gugatan itu ke pengadilan oleh pihak penggugat dengan perbuatan melawan hukum, kita sudah tahu apa gugatan materinya, ya. Tetapi prosesnya kan tidak harus kita menjawab jawaban gugatan pihak penggugat. Ada nanti waktunya. Nah, ini kan pihak mediasi akan mediator akan menentukan sendiri waktu mediasi. Nah, apa proposal seperti tadi disampaikan? Nah, kalau memang kami rasa itu tidak sesuai, ya kami silakan jalan gugatan dilanjutkan, baru hak kami menjawab materi gugatan yang ada itu. Tapi saat ini apa yang disampaikan oleh pihak penggugat dengan perbuatan melawan hukum, jelas-jelas kami anggap bahwa perbuatan melawan hukum itu sudah berlalu karena pidana tadi sudah dijelaskan. Nah, lebih baiklah gugatan melawan hukum saja atau perbuatan melawan prestasi saja. Karena apa? Didengung-dengungkan bahwa ada kesepakatan. Pidana dan perdata itu saling berkaitan. Tidak ada perubahan. Bukan barat satu timur tidak ada itu. Nah, jadi kami minta ya, mudah-mudahan tidak dicabut ya, Pak Ketua ya itu. Baik, saya tambahkan, artinya untuk mediasi yang wajib hadir adalah prinsipal dari penggugat. Itu wajib hadir. Kalau tergugat
memang wajib juga adil, tapi boleh adil dan boleh tidak, itu tergugat. Jadi artinya proses untuk hukum acara perdata itu diawali dari mediasi. Apabila mediasi gagal, maka berlanjut. Nah, mungkin harapan dari mereka hanya sampai mediasi, setelah itu dicabut lagi kemungkinan. Tapi ya mudah-mudahan kita berharap jangan sampai dicabut, supaya membuktikan benar-benar real nanti fakta hukum yang akan bicara, diuji oleh pengadilan di sini. Mungkin itu, Pak. Silakan Pak Kamal, tanggapan tambahan. Silakan. Apa lagi? Oh, ini kan juga selain perdata, di pidana pun juga pledoi ini kita sempat ditolak juga nih oleh jaksa, dan jaksa yang menginginkan untuk proses tetap dilanjutkan dan vonis 11 tahun tuh dikabulkan. Gimana tuh Bang? Mungkin bukan ditolak, itu bukan ditolak, artinya itu kan masih proses hukum acara, masih proses hukum acara sebentar. Jadi hukum acara itu kan ada pledoi, ada replik, ada duplik, itu masih jawab menjawab. Mungkin jadi begini ya, kemarin kan mereka masukkan pledoi minggu lalu, ya. Judulnya memang pledoi, tapi isinya ini bukan pledoi. Isinya ini lebih tepat dikatakan eksepsi. bisa lewat ya. Permisi Pak. Isinya lebih tepat dikatakan eksepsi karena mereka tidak mengupas dakwaan, tapi bicaranya adalah keluar daripada dakwaan, ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Tidak seperti itu seharusnya suatu pledoi. Pledoi itu bantah dakwaannya, dikupas dakwaannya bahwa tidak betul dakwaan itu. Tapi yang mereka judulnya pledoi tapi isinya eksepsi. Itu sebabnya dalam praktik jaksa penuntut umum mengupas semua isi daripada pledoi mereka. Ketahuanlah dari apa yang disampaikan oleh jaksa, ketahuanlah bahwa pledoi mereka itu tidak tepat. Sampai jaksanya menjelaskan semua permasalahannya dari awal sampai akhir, dan mereka disuruh belajar. Disuruh belajar itu bukan masalah dibilang dendam, JPU-nya dibilang dendam atau sakit hati, bukan masalahnya, ya. Supaya mereka itu betul-betul membacalah berkas, membaca dakwaan, membaca tuntutan, supaya tahu bikin pledoi itu seperti apa. Jangan judul pledoi tapi isi eksepsi, ya. Jadi dari awal selalu kami nyatakan supaya fokus membahas apa yang didakwakan jaksa. Pledoi juga fokus untuk membantah apa yang dituntut jaksa. Tapi kalau kita bahas masalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dibahas Pengadilan Negeri Lampung, yang nggak nyambung. Jadi mesti dibahas Pengadilan Jakarta Selatan, jangan kemana-mana. Jadi itu masuk jaksa fokus kepada topik permasalahan. Makanya jaksa bilang baca dakwaan itu supaya PH-nya itu mengerti apa yang didakwakan, apa yang dituntut. Jangan membahas kemana-mana sehingga nggak nyambung. Kalau istilahnya tulalit. Jadi yang dibahas A, yang dijawab Z. Jadi nggak nyambung. Itu masalahnya, makanya jaksa menyatakan itu. Bukan jaksa menyatakan bahwa dia baca buku hukum semua, enggak. Fokus dari apa permasalahan sebenarnya. Sehingga jelas. Seperti katakan jaksa, fokus daripada jawaban pihak PH-nya ini maupun pihak terdakwa. Ini kan enggak. Jawabannya kemana-mana. Justru membentuk opini publik. Seakan-akan jaksa ada penyimpangan, jaksa dendam. Jaksa nggak punya motivasi dendam kepada terdakwa. Bahwa jaksa sudah melaksanakan tugasnya. Dan ingat, posisi terdakwa adalah posisi pesakitan. Tidak sama dengan jaksa. Jadi posisi itu berbeda. Buktikan bahwa tuntutan jaksa tidak benar, itu yang dilawan. Bukan jaksa dibilang dendam, jaksa dibilang gak becus. Nah ini yang menjadi masalah. Sebenarnya secara pribadi kami tim kasihan melihat terdakwa ini. Kenapa? Karena salah pembelaannya putusan.
akan menjadi bermasalah bagi terdakwa. Harapan kami mudah-mudahan tinggal besok katanya mengajukan duplik. Mudah-mudahan dia mengakui kesalahannya dan memohon ampun kepada jaksa maupun majelis hakim sehingga ada tegak hati majelis hakim.